Dalam pengajian materi kali ini itu membahas mengenai metode fraksinasi. Jadi saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Aktivitas Antioksidan Ekstraetanol dan fraksinya dari kulit batang rambutan atau dengan nama latin yaitu Nephelium lapeceum Linn menggunakan metode DBPH. Baik, kita lihat ini jurnalnya. Jurnal yang akan saya paparkan. Lalu jurnal ini sudah diakreditasi dan sudah terdapat di Sinta, yaitu Sinta pada jurnal yang saya pakai ialah Sinta 2. Salah satu kalimat utama yang sangat penting dalam jurnal ini yang berkaitan dengan vaksinasi dapat kita lihat bahwa terdapat kalimat ekstrak kental kulit batang rambutan itu ditimbang sebanyak 30 gram difraksinasi. Ada kalimat tebal mengenai fraksinasi dengan N-heksana dan air dengan perbandingan 1:1 sebanyak 200 ml sehingga lapisan N-heksan jernih atau maserat dan lalu diambil lapisan air dan lakukan cara yang sama pada etil asetat dan N-butanol. Jadi pada proses fraksinasi itu umumnya menggunakan 3 pelarut utama yaitu N-heksan, lalu ada etil asetat serta N-butanol. Di mana penggunaan alasan menggunakan 3 pelarut ini itu dikarenakan pengertian dari fraksinasi itu sendiri, yaitu fraksinasi itu dilakukan berdasarkan kepolaran pelarut, di mana ada pelarut nonpolar, semipolar, dan polar. Ini pada umumnya fraksinasi dilakukan. Pada kalimat ini itu saya ambil dari jurnal yang berbeda, namun tetap terakreditasi yaitu pada jurnal Indonesia Journal of Pharmaceutical Science and Technology, di mana sainsnya itu Sinta pada Sinta 2. Dapat kita lihat juga bahwa sebelum melakukan vaksinasi itu pada umumnya kita akan melakukan teknik maserasi. Jadi pada ekstraksi itu akan menggunakan metode maserasi, lalu lanjut menggunakan vaksinasi. Di sini tadi saya jelaskan bahwa ada 3 pelarut, ada N-heksan. Jadi N-heksan ini apabila kita kaitkan dengan materi sesudahnya, itu N-heksan ini bersifat nonpolar, lalu ada etil asetat itu bersifat semipolar, dan di sini N-butanol beberapa jurnal menyatakan bahwa dia itu bersifat nonpolar. Namun ada beberapa jurnal juga yang mengatakan bahwa yang berhubungan dengan etanol maka itu pelarutnya bersifat polar. Setelah kita mengetahui bagaimana pelarut dari vaksinasi ini, maka saya akan memaparkan bagaimana metode-metode atau langkah kerjanya dalam vaksinasi. Jadi pada awalnya itu vaksinasi itu sebelum dilakukan itu melakukan namanya metode maserasi. Dapat kita lihat di sini menggunakan metode maserasi, lalu masuk ke dalam vaksinasi, di mana nanti vaksinasinya itu dilakukan di dalam beker gelas. Setelah dilakukan di dalam beker gelas, maka itu dipindahkan kembali ke dalam corong pisah. Di sini di dalam corong pisah inilah maka akan dilakukannya vaksinasi. Vaksinasi itu yang pertama dilakukan itu pada pelarut N-heksan, yaitu pelarut nonpolar. Setelah kita menggunakan pelarut ini, maka hasilnya itu ada fraksi N-heksan dan ada fraksi sisa air. Nah, di mana nanti fraksi sisa air ini kita melakukan vaksinasi lagi, yaitu menggunakan pelarut etil asetat, sehingga diperoleh lagi 2 hasil, yaitu fraksi etil asetat dan fraksi sisa air kembali. Kemudian dilakukan lagi vaksinasi, di mana fraksi sisa air itu kemudian diuapkan dan menggunakan alat destilasi vakum dan dikentalkan lagi menggunakan rotary evaporator. Jadi hasil dari akhir vaksinasi ini itu ada fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, lalu ada fraksi N-butanol. Jadi demikianlah presentasi dari saya.